aparat pemerintah desa kita, ya kebetulan saya juga menggagas data desa presisi yang kami anggap bahwa sebagai basis perencanaan yang harus kuat ya untuk menyelenggarakan pemerintah daerah atau dalam konteks pemerintah desa. Ya kemudian kami melihat bahwa ada hal yang mendasar selama ini yang tidak pernah kemudian tersentuh dengan baik, kalaupun tersentuh mungkin tidak optimal di dalamnya, dan ini tugas sejarah bagi kita semua bahwa mengapa kemudian kemiskinan, pengangguran, dan terakhir ini angka yang mengejutkan bahwa kita mengalami satu yang disebut dengan ancaman bonus demografi, di mana angka usia muda sekarang relatif lebih banyak, tapi disertai dengan pengangguran dan kemiskinan, meskipun sebenarnya pendidikannya sudah lebih membaik dari era old ya. Dalam konteks itu juga kemudian kita melihat jumlah dan desa dan kelurahan ya, ini riset tahun 2004 kami lakukan. Ini 73,14% desa-desa bertipologi pertanian dan 15,11% desa bertipologi pesisir atau maritim. Hanya disayangkan ya kalau kita melihat bahwa ketika berbicara mengenai desa ya kita mengalami sebuah problem yang saya sebut dengan posisi objek desa. Jadi desa selalu ditempatkan sebagai objek pembangunan, kemudian banyak program yang kemudian masuk ke desa, namun ternyata tidak tepat sasaran. Mengapa tidak tepat sasaran? Karena problematika pendataan kita yang harus diperbaiki saya kira. Kemudian perencanaan pembangunan masih disusun atas dasar kira-kira, bukan berdasarkan data yang akurat, dan yang paling mendasar juga adalah terkait dengan kualitas sumber daya manusia para aparat desa, mulai dari pengurus rukun tetangga sampai dengan pengurus desa. Nah, dalam konteks inilah kemudian kami mencoba mengajak sebenarnya pemerintah untuk berkolaborasi, ya berkolaborasi, melakukan kerjasama pendidikan, penelitian dan pengembangan masyarakat, di mana porsi perguruan tinggi adalah pendampingan dan transfer pengetahuan dan keterampilan, dan porsi dari pemerintah adalah pendampingan dan arahan untuk aparat desa. Kebetulan kami banyak bergobrol dengan Pak Dirjen ya terkait dengan sekolah pemerintahan desa ini, dan tentunya semua ini adalah bagaimana mendorong pembangunan desa berkeadilan sosial dan berkelanjutan. Nah, untuk itu kami menginisiasi yang kami sebut dengan sekolah pemerintahan desa. Kami anggap bahwa desa adalah uji tombak pembangunan bangsa. Apa itu sekolah pemerintahan desa? Sekolah pemerintahan desa adalah ruang belajar bagi aparat desa untuk meningkatkan pengetahuan dan keterampilannya tentang tata kelola pemerintahan desa, dinamika pembangunan desa, komunikasi informasi teknologi, dan ini harus adaptasi terhadap era 4.0, kemudian perencanaan pembangunan desa berbasis data sensus, partisipasi dan spasial yang didampingi oleh tenaga-tenaga pengajar kompeten. Saya kira ini sudah bisa dilakukan oleh siapapun di universitas karena kita sudah punya silabus dan sudah punya modul-modul yang bisa dikembangkan. Kemudian apa tujuannya? Tujuannya adalah bagaimana peserta mampu membuat perencanaan pembangunan desa berbasis data desa presisi. Sekali lagi saya sampaikan tadi bahwa kami juga sebagai penggagas data desa presisi yang bisa menunjukkan by name, by address, by koordinat ya dengan tepat sasaran, sehingga melalui pendekatan inilah kemudian kita bisa menyelenggarakan pemerintahan yang baik dan tepat sasaran dalam aspek pembangunan. Kemudian juga kami mengharapkan peserta mampu memahami dan meningkatkan kapasitasnya terkait dengan tata cara pengelolaan dan manajemen pemerintahan desa. Nah, apa output yang diperoleh? Output yang diperoleh adalah sertifikat, ya, tentunya hasil pembelajaran yang menunjukkan peningkatan kapasitas pengetahuan pemerintah. Kemudian sembari itu, kemudian mereka memiliki modul materi sekolah yang kami persiapkan. Ada juga sebenarnya pemerintah desa menyelenggarakan dan menghadirkan sendiri peserta itu adalah peta dasar desa untuk menjadi rujukan perencanaan pembangunan serta laporan kegiatan yang menjelaskan proses dan pencapaian dalam kegiatan SPD. Nah, ini struktur organisasi kami. Kami punya kepala sekolah ya yang monitoring secara langsung proses penyelenggaraan sekolah pemerintah desa ini. Kemudian ada dewan pendiri, ada dewan pembina, sekretaris, dan divisi-divisi yang kemudian terkait dengan bagaimana menghadirkan modul-modul secara teknis dan mendampingi pada saat mereka melakukan praktikum, serta juga bagaimana mempersiapkan sebenarnya dosen-dosen yang kemudian sesuai dengan kompetensinya dan sesuai dengan keilmuannya untuk memberikan
pembelajaran bagi aparat desa. Nah, ini sistematika kegiatan belajar mengajar. Bapak Ibu sekalian, di sekolah pemerintahan desa ini kami ada 2 bidang keilmuan yang kami tekankan. Mengapa 2 bidang keilmuan ini? Karena ini kami anggap sangat menentukan ya. Yaitu yang pertama terkait dengan tata kelola pemerintahan desa. Yang kedua adalah pemahaman dan implementasi terkait dengan data desa presisi. Nah, terkait dengan tata kelola pemerintahan desa ini ada 3 mata kuliah yang kami berikan, yaitu manajemen, keuangan dan tata kelola pemerintahan desa, kemudian dinamika pembangunan desa, kemudian teknologi informasi dan komunikasi untuk pembangunan desa. Sementara data desa presisi ini kita coba mendorong bagaimana pendekatan spasial dalam membangun data desa presisi dan pendekatan sensus dan partisipatif dalam membangun data desa presisi. Nah, yang warna orange ini adalah mata kuliah wajib yang kemudian mereka diharuskan wajib untuk dihadiri oleh para peserta. Kemudian yang warna hijau ini adalah mata kuliah pilihan. Nah, tentunya pertemuan per mata kuliah ini adalah 7 pertemuan kuliah, 2-4 pertemuan praktikum, dan 1 stadium general. Stadium general kita khususkan kepada para pemangku kepentingan yang memiliki perhatian serius dan konsen terhadap desa, dan waktu perkuliahan kami berikan itu 100 menit per pertemuan. Bapak Ibu sekalian, ini adalah tahapan aktivitas yang kita lakukan dalam metode pembelajaran sekolah pemerintahan desa, yaitu di mana praktikum kita hadirkan, memberikan perkenalan tentang metode sistematika, kemudian kuliah memberikan materi berisi konsep, kemudian orientasi sekolah, mempraktekkan dan menajamkan materi yang sudah diberikan sesi kuliah agar peserta lebih paham, kemudian ada turun lapangan, ya, bagaimana peserta kembali ke desanya masing-masing untuk membuat tugas akhir. Jadi ibaratnya mereka diberikan materi, kemudian mempraktekkan di lapangan, lalu kemudian ada tugas akhir diberikan yang harus dipresentasikan pada saat evaluasi belajar. Dan setelah itu kemudian kita punya forum wisuda, ya, peserta diwisuda oleh pimpinan IPB sebagai tanda jika peserta telah lulus dalam sekolah pemerintahan desa. Kemudian ini adalah mata-mata kuliah yang kita berikan, ya, seperti mata kuliah tata kelola pemerintahan desa ini ada pertemuan tentang tata kelola pemerintahan desa di era digital, ini akan berupa studium general. Kemudian kita berikan definisi bentuk dan penyusunan regulasi administratif pemerintahan desa, dan seterusnya sampai kemudian juga pertemuan terkait dengan mata kuliah TIK untuk pembangunan desa. Jadi saya sampaikan tadi bahwa beberapa pertemuan kita khususkan untuk ceramah dan kemudian dengan praktek-praktek yang dilakukan. Lalu kemudian ini mata kuliah dinamika pembangunan desa, kita memperkenalkan para aparat desa tentang dinamika politik pembangunan desa, pengukuran kemiskinan, kesejahteraan keluarga, indeks resiliensi komunitas di pedesaan dan sebagainya, ya. Dan kita berikan juga adalah pendekatan sensus dan partisipatif agar mereka mampu melakukan kegiatan-kegiatan metode untuk perencanaan partisipatif, ya, sehingga teknik kuantitatif dan pemanfaatan aplikasi desa juga kita berikan dalam rangka untuk pemahaman semua ini. Dan juga demikian halnya dengan pendekatan spasial, kita mengajarkan teknologi drone yang bisa kemudian digunakan oleh aparat desa, ya, kemudian membangun peta, ya, membuat peta. Saya sangat terkejut juga ketika pembelajaran kita ajarkan, tekniknya kita berikan, ternyata aparat desa bisa melakukan. Ya, kemarin 40 desa di Kabupaten Bogor, ya, menyelenggarakan hal ini, dan saya memberikan appreciate bahwa mereka mampu melakukan hal tersebut. Nah, ini contoh kasus kita lakukan pengalaman SPD di Kabupaten Bogor. Ini peserta sekolah pemerintah desanya di tahun 2021 ini sebanyak 120 orang, terdiri dari 40 operator spasial dan 40 operator sosial dan 40 kepala desa. Jadi ada total pertemuan dari 5 mata kuliah sebanyak 45 pertemuan, ada pertemuan kelas di kuliah sebanyak 23 pertemuan, kemudian kelas praktikum ada 17 pertemuan, kelas kuliah umum ada 5 pertemuan, jumlah dosen yang terlibat atau praktisinya sebanyak 25 pengajar, dan jumlah dosen pengajar yang terlibat pada kelas praktikum sebanyak 23 pengajar. Dan inilah proses kami kemarin di masa pandemi, tapi tetap berlangsung. Ini pembukaan, ya, bersama Bupati, kemudian ini pembelajaran di webinar, kemudian ini pembelajaran di dalam kelas, kemudian ini presentasi hasil. Ini adalah kemudian presentasi hasil ujian evaluasi, dan mereka diwisuda seperti ini oleh Pak Rektor IPB, ya. Dan tentunya semua ini
kita lakukan sesuai dengan kaidah-kaidah pertemuan akademik. Sehingga suatu waktu ketika ini akan direkognisi menjadi proses pendidikan yang suatu waktu mereka mengambil D1, D2 dan sebagainya, ini bisa dilakukan.